Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Aseraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret tahun 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi, oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Pada tahun 1723 Raja Kecik menemukan Bintan dan mendirikan negeri baru di tepi Sungai Buantan anak Sungai Siak. Kedudukan Kerajaan Siak tidak tetap karena mengalami perpindahan dari kota Buantan ke Mempura. Kemudian beralih ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura hingga akhirnya mantap di kota Siak Sri Indrapura. Sebelum membangun kerajaan tersebut, Raja Kecil sempat berupaya membalas kematian ayahnya di tangan Magat Sri Rama, namun tidak membuahkan hasil karena bendahara istana melakukan khianat. Keinginannya untuk kembali meraih Kesultanan Johor kandas akibat persekutuan Bugis dan bangsawan Johor. Raja Kecik ini lebih dikenal dengan Baginda Marhum Buantan. Beliau wafat pada tahun 1746 dan posisinya digantikan oleh Sultan Muhammad Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Dan pertanyaan saya satu sih Pak, kan dulu kan ada juga Sultan Jogja loh, dan mereka meminta istimewa Yogyakarta hingga saat ini. Dan saya juga ada bertanya-tanya juga, bahkan teman-teman saya juga di Pekanbaru saya juga ingin mempertanyakan, tapi mereka juga orang tahu Pak, karena mungkin ya orang Gen Z ya Pak ya. Nah terus saya bertanya, kenapa dulu Kerajaan Siak itu kayak nggak mau ini Pak, meminta hak istimewa untuk kepada pemerintah Indonesia, khususnya di Kerajaan Siak gitu Pak. Seperti kayak Jogja kan Pak, mereka mempertahankan ini Pak, daerahnya masing-masing gitu, yang disebut istimewa daerah istimewa Yogyakarta. Sementara Siak kayak mereka yang memberikan kontribusi bahkan mendukung penuh wilayah mereka ini ingin bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke baik. Jika kalian sebagai motor, kalian mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi 169 Jenewa yang diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum UNRI, nanti sama-sama kita lihat. Orang akan kenal UNRI lebih luas. Orang akan jadi tahu UNRI lebih luas. Bahkan ketika semua mahasiswa Fakultas Hukum mendorong itu, mengacu kepada pasal 18 dan pasal 28 serta UPA nomor 5 tahun 60, saya rasa ini akan menjadi momen sejarah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Di era kalian, Konvensi 169 Jenewa diratifikasi. Nah kalau itu sudah, insya Allah kalau hari ini kita berbicara perkembangan hukum adat Melayu. Hukum adat Melayu ini kan, kalau bapak hukum adatnya kan Snok Hurgronye, ya kan? Nah, itu dapat diakomodir. Nah, kendalanya sampai hari ini yang harus dipahami oleh adik-adik semua, khususnya dari Fakultas Hukum, bahwa di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18I dan pasal 28 itu jelas mengatur tentang
satuan-satuan kecil masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat. Dan kemudian turunannya di UU PA nomor 5 tahun 60 jelas mengatakan bahwa hak ulayat itu tidak pernah mati selagi masih ada orangnya, tanahnya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sampai hari ini itu belum terimplementasikan? Karena kita belum meratifikasi Konvensi 169 Jenewa tentang Indigenous People. Mencoba berkolaborasi, mendorong bagaimana negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya DPR RI, mau meratifikasi Konvensi 169 Jenewa tentang Indigenous People. Karena ketika itu diratifikasi, maka negara harus membuat resolusi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, warga negara Indonesia penduduk Swapraja Siak, mengambil resolusi seperti yang tersebut di bawah ini. A. Memperhatikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18, Undang-Undang Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 Pasal 1 Ayat 2 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat Pasal 64, 65, dan ke-66. B. Memperhatikan rancangan Panitia Desentralisasi Sumatera Tengah yang sudah membentuk Daerah Otonomi Bengkalis bulan Juli tahun 1948, di dalamnya termasuk daerah Swapraja Siak, yaitu Kewedanaan Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Kecamatan Bukit Batu, Dumai dan sebagian Kewedanaan Siak dan daerah pembentukan Kabupaten Kampar yang sedang dalam urusan di dalamnya termasuk sebagian Kewedanaan Siak dan Pekanbaru dan Kecamatan Tandun. C. Di samping menyadari dan untuk mengatasi kekecewaan, maka kami penduduk Swapraja Siak ingin menunjukkan kesanggupan sendiri dalam memerintah daerah kami sebagai bangsa yang merdeka dalam lingkungan Indonesia di bawah lindungan Republik Indonesia. D. Mengingat sejarah Swapraja Siak tidak kurang pentingnya dengan Swapraja yang ada di Indonesia sejak dahulu kala dan setelah mengenajafi hasrat penduduk seluruh Swapraja Siak pada umumnya sangat mencintai Sri Sultan Syarif Qasim yang sekarang berada di Kota Raja Aceh. E. Mengetahui dengan nyata atas ketaatan Sri Sultan Syarif Qasim pada perjuangan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. F. Hal-hal lain sebagainya. Maka dengan ini kami penduduk yang tersebut memutuskan. Pertama, menuntut supaya Swapraja Siak yang sekarang berpecah belah dalam Kabupaten Bengkalis dan Kampar disatukan kembali seluas kerajaan Siak yang lama dan dijadikan wilayah istimewa yang berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedua, mengusahakan supaya Sri Sultan Syarif Qasim kembali dengan selekas mungkin sebagai kepala daerah Swapraja Siak. Resolusi ini disampaikan dengan perantaraan Panitia Persiapan Swapraja Siak kepada 1. Presiden Indonesia di Yogyakarta, 2. Menteri Dalam Negeri di Yogyakarta, 3. Komisaris Negara di Bukit Tinggi, 4. Gubernur Sumatera Tengah di Bukit Tinggi. Kelima, Koordinator Sipil Militer Riau di Pekanbaru. Keenam, Sri Sultan Siak di Kota Raja Aceh. Ketujuh, Bupati Bengkalis. Kedelapan, Bupati Pekanbaru. Kesembilan, pers atau wartawan.